Pemirsa, Gen Z dalam beberapa tahun terakhir kerap menjadi perhatian banyak pihak. Iya, fenomena Gen Z yang menjadi salah satu kelompok terbesar di masyarakat dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi sebagai konsumen utama di berbagai sektor pasar. Nah, lantas bagaimana kelompok Gen Z ini mengatur keuangan mereka di tengah gaya hidup konsumtif dan tren berinvestasi di kalangan anak muda? Berikut liputannya selengkapnya untuk Anda. Generasi Z atau Gen Z adalah kelompok usia yang saat ini menjadi sorotan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Mereka adalah individu yang lahir di antara tahun 1997 hingga 2012 dan menjadi salah satu kelompok terbesar dalam populasi Indonesia. Dikenal sebagai generasi yang tumbuh bersama perkembangan teknologi. Aktivitas Gen Z dalam beberapa tahun terakhir kerap menjadi perhatian banyak pihak. Pasalnya, fenomena Gen Z yang menjadi salah satu kelompok terbesar di masyarakat dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi sebagai konsumen utama di berbagai sektor pasar. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah generasi Z di Indonesia mencapai 70,75 juta orang di 2024. Angka tersebut tercatat menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meski demikian, jumlah tersebut menjadi kekuatan besar dalam lanskap sosial, ekonomi, dan teknologi Indonesia. Gen Z dikenal sebagai generasi yang sangat adaptif terhadap teknologi digital dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam menggerakkan perubahan di berbagai bidang, termasuk ekonomi kreatif, gaya hidup, dan konsumsi digital. Dari segi pendapatan, survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2022 menunjukkan bahwa pekerja di kelompok usia 15-24 tahun, yang sebagian besar termasuk Gen Z di sektor formal memperoleh rata-rata pendapatan sebesar 1,7 juta per bulan. Sejalan dengan data BPS, menurut survei dari Indonesia Gen Z Report 2024 yang memberikan hasil lebih rinci terkait rata-rata pendapatan Gen Z, yaitu menurut survei tersebut sekitar 56% pekerja Gen Z mendapatkan pendapatan rata-rata di bawah 2,5 juta per bulannya. Diikuti dengan 26% berpenghasilan 2,5 juta sampai dengan 5 juta rupiah per bulannya. Lalu, hanya 3% yang memiliki pendapatan di atas 10 juta rupiah per bulannya. Kira-kira 30% untuk transportasi, terus 20% untuk tempat tinggal, dan 50% untuk kebutuhan sehari-hari sih. Pernah dulu pernah investasi di reksadana, tapi karena untuk saat ini prioritaskan di kebutuhan sehari-hari. Pengeluaran terbesar ada pada kebutuhan hidup, makan, transportasi, dan entertainment, jalan-jalan, dan sebagainya. Iya, saya sudah mulai berinvestasi saham di IHSG sejak 2018. Dana yang saya alokasikan untuk berinvestasi sekitar 40-50% dari pendapatan per bulan saya. Pengeluaran saya setiap bulan biasanya 30% untuk makan dan sisanya untuk kebutuhan lain seperti skincare, liburan, dan lain-lain. Untuk saat ini saya belum mulai berinvestasi karena saya masih memprioritaskan kebutuhan hidup saya sehari-hari. Mayoritas Gen Z Indonesia menghabiskan pendapatannya untuk kebutuhan pokok, sehingga hanya menyisakan sedikit untuk kesehatan, pengembangan diri, dan rekreasi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pengeluaran rata-rata penduduk Indonesia pada Maret 2022 tercatat sebesar 1,27 juta per kapita per bulan. Dari jumlah tersebut, sekitar 52,6%-nya dialokasikan untuk makanan. Sedangkan sisanya dialokasikan untuk non-makanan seperti perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Dari sisi investasi, berdasarkan survei Indonesia Gen Z Report 2024, 37% Gen Z sudah memulai berinvestasi. Sedangkan 31% Gen Z menyatakan belum memulai sama sekali untuk berinvestasi. Dan 11% lainnya tidak yakin apakah investasi merupakan pilihan terbaik untuknya. Lantas, seberapa pentingnya investasi bagi kelompok Gen Z?
Investasi buat Gen Z itu penting banget karena Gen Z itulah generasi yang memang pertama kali baru mengenal atau baru mau mengenal dunia kerja. Investasi yang cocok untuk Gen Z adalah investasi yang tipikalnya itu memang sesuai dengan karakter mereka yang mau simple, yang kebanyakan memang masih berpenghasilan cukup relatif minim ya, ataupun memang sesuai dengan standar kriteria penghasilan di satu daerah tertentu. Nah, kalau ditanya produknya apa, maka produk-produk keuangan apapun sekarang di Indonesia itu sudah masuk ke ranah yang bisa diakses oleh Gen Z. Melihat perkembangan demografis dan perilaku ekonomi Gen Z di Indonesia, dapat kita simpulkan meski jumlah mereka mengalami penurunan, namun pengaruhnya dalam berbagai aspek kehidupan justru semakin kuat. Dengan semakin banyaknya Gen Z yang mulai berinvestasi dan memahami pentingnya pengelolaan keuangan, peluang mereka untuk mencapai kestabilan finansial di masa depan semakin terbuka lebar. Peran Gen Z tak hanya akan membentuk masa depan Indonesia, tetapi juga mengarahkan kemana bangsa ini akan bergerak di era yang semakin digital dan dinamis. Jakarta, Vina Munawar, Heru Triyunarto, IDX Channel.